Oke, selamat sore Sobat Bumi. Kita jumpa lagi nih di podcast Sebumi in Motion, podcast yang selalu membahas mengenai gaya hidup berkelanjutan, khususnya buat kita-kita nih kaum urban ya. Dan hari ini di podcast ke-6 kita mencoba sesuatu yang baru dan ini cukup spesial. Karena kalau biasanya kita hanya sound, sekarang kita juga akan lakukan taping ya. Dan tapingnya juga dilakukan kita sambil main nih ke kantor sebuah organisasi ya yang memiliki breakthrough dalam hal transportasi yang akan menjadi topik utama kita hari ini. Kira-kira apa ya organisasinya gitu? Dan kita akan langsung kenalan langsung nih sama direktur utama dari PT Jaklingko Indonesia ya, yang kebetulan juga teman saya nih. Selamat sore. Selamat sore Mas Ben. Om, Mas atau Pak nih? Mas aja Mas deh, Kamal ya. Kalau gitu boleh Fisbam ya. Iya. Karena kita ini sebetulnya teman lama juga dan senang sekali ya bisa ketemu lagi. Sama-sama. Sambil ngobrol-ngobrol dan ini luar biasa sekali nih bisa ada di sini. Dan kalau aku boleh bacain sedikit ya CV dari Mas Kamal, ini bisa dibilang panutan juga ya. Karena beliau ini lulusan dari teknik fisika ya, Iya, betul. dari ITB dan juga waktu itu mengambil MBA di London Business School ya, dan juga terakhir juga ini masih kali ya, lagi ngambil graduate diploma ya untuk Innovation for Change in Public Transport. Iya, betul. Dari Lund University Sweden. Iya, betul. Kebetulan alma mater juga nih di Swedia, jadi wah seru banget. Dan sebelum menjabat sebagai direktur utama dari Jaklingko Indonesia, Mas Kamal ini juga terakhir juga menjabat sebagai Head of Corporate Secretary Division dari Jakarta Mass Rapid Transit atau PT MRT ya, benar ya, Mas Kamal ya. Jadi lengkap. kalau kita mau bicara transportasi publik di Jakarta, di Indonesia, kayaknya nggak ada sosok yang lebih tepat nih kalau kita ingin gali lebih lanjut ya, selain dengan Mas Kamal nih. Oke. Mas Kamal, mungkin sebelum kita mulai nih, aku ingin mulai dengan sesuatu yang fun dulu, boleh ya? Boleh. Biar nggak terlalu kaku nih, gugup soalnya di taping nih. Jadi kita akan main rapid fire question dulu nih. Jadi aku akan berikan 2 kata, nanti Mas Kamal tanpa mikir panjang langsung jawab gitu ya. Contohnya misalnya ngopi atau ngeteh gitu. Biasanya ngopi atau ngeteh? Ngopi. Ngopi ya, sama. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Iya. Jakarta atau Bandung? Jakarta. Jakarta ya. Padahal kuliahnya lu di Bandung juga ya. Jakarta atau London? Jakarta juga. Mulai mikir. Kemudian live abroad atau live in Indonesia? Live in Indonesia. Asik nih, merah putih nih darahnya kayaknya. Mudik atau di Jakarta aja? Di Jakarta aja. Di Jakarta aja, soalnya kayaknya orang Jakarta ya. Iya. Lahir Jakarta. Lahir Jakarta ya. Iya. Kalau gitu bis apa kereta? Kereta. Kereta ya. Kalau WFO atau WFH? WFO. WFO ya, pecinta kantor. Makanya kita datang ke kantornya Jaklingko nih. Iya. Kemudian meeting offline atau meeting online? Meeting online. Meeting online ya? Iya. Oke. Meeting online. Iya. Jadi di kantor tapi meetingnya online ya? Meetingnya online. Kemudian cash atau cashless? Cashless. Cashless ya dong. Iya. Ada kartunya ya di situ ya. Kemudian bahan bakar fosil atau listrik? Listrik. Listrik ya? Iya. Is the future ya? Iya, betul. Terakhir transportasi pribadi atau publik? Publik. Pasti langsung, Iya. itu mah nggak boleh mikir ya. Nah, transportasi publik dan transportasi pribadi nih, datanya, faktanya nih di Indonesia nih, Mas Kamal. Sebelum nanti lebih banyak ke Mas Kamal ya, aku buka dulu dengan fakta bahwa kendaraan di Indonesia itu ada 133 juta unit gitu, dan itu lebih banyak dari seluruh penduduk Jepang yang hanya 126 juta jiwa. 84% diantaranya sepeda motor gitu ya. Dan ini rata-rata juga masih menggunakan bahan bakar fosil pastinya ya. Dan fakta ini mungkin akan terus berlanjut karena menurut data BPS 5% setiap tahunnya jumlah kendaraan di Indonesia akan terus naik ya. Jumlah kendaraan pribadi gitu. Sementara fakta-fakta lain menunjukkan kalau emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor transportasi globally itu 1/4. Mungkin di Indonesia beda-beda tipis lah ya. Sekitar 20-an% juga. Sehingga memang isunya bukan hanya kemacetan ya, tapi juga isu polusi ya dari dan juga emisi karbon yang muncul gitu. Isu lingkungan juga muncul di situ. Dan
selain tadi alternatif bahan bakar yang juga belum terlalu ramah lingkungan gitu ya, juga nyatanya 32% nih warga Jakarta katanya masih yang menggunakan transportasi publik itu baru 32% or maybe less gitu dibandingkan kota-kota atau misalnya negara yang lebih maju seperti Singapura gitu ya yang sudah sekitar 60-77%. Ya. Nah, harusnya ini aku ngobrol sama ahlinya gitu ya. Nggak apa-apa. Cuma pengen tahu nih pandangannya Mas Kamal terkait hal ini gitu. Iya, ya terkait hal ini memang pandangan kami juga sama ya. Kita melihat bahwa sebagian besar pengguna atau pelaku mobilitas di Indonesia ini masih menggunakan angkutan pribadi dan ini harus dirubah, harus ada transformasinya. Yang selama ini sebagian besar menggunakan angkutan pribadi harus dialihkan ke angkutan umum. Yang seperti tadi disampaikan kira-kira sekitar 20% gitu ya, bahkan kurang gitu ya, yang sekarang menggunakan angkutan umum harus ditargetkan nanti di 2030 mencapai 60%. Jadi sama dengan kota-kota besar dunia lainnya tuh yang tadi diceritakan kota-kota modern yang 2030 lain. ya? 2030. Dan itu artinya harus ditingkatkan penggunaannya 3 kali lipat dibandingkan dengan sekarang. Wow. Nah, ini suatu proyek yang besar sekali ya. Harus dilakukan dengan perluasan infrastrukturnya jelas, tapi perluasan infrastruktur dari angkutan umum kan perlu waktu. Merencanakannya panjang, membangunnya panjang, menyiapkan operasionalnya panjang gitu. Selain persiapan operasional tambahan, juga ada inisiatif untuk integrasi. Nah, integrasi untuk angkutan umum itu bisa melakukan dengan integrasi jaringannya, integrasi layanannya, dan ada integrasi tiketingnya, begitu. Jadi dan itu yang diharapkan bisa mendorong nanti untuk dan yang dilakukan Jaklingko itu di situ ya untuk integrasi ini khususnya ya. Iya, role-nya untuk integrasi. Role-nya kami di integrasi itu dan terutama untuk integrasi tiketing dan tarifnya. Betul, kalau aku baca di websitenya itu kan justru disebutkan definisi sistem pembayaran terintegrasi untuk antar moda transportasi yang ada di Jakarta ya. Nah, yang menarik di Jakarta, sebetulnya cakupan dari transportasi publik di Jakarta itu sudah 95%. Tapi memang 95% ini ada banyak modanya. Dan dari moda-moda yang banyak ini, pada saat ini memang belum diintegrasikan secara penuh. Dan kami masuk sebagai salah satu integrator untuk tarif dan tiketingnya supaya bisa lebih mudah bagi warga dalam menggunakan layanannya tersebut begitu. Jadi yang sebelumnya harus menggunakan kartu A untuk naik kereta, kartu B untuk naik bis gitu. Kemudian harus menggunakan handphone untuk naik transportasi swastanya. Nah, ini bisa langsung digabungkan semuanya langsung satu moda pembayaran. Apakah itu satu kartu atau satu handphone saja, satu aplikasi untuk digunakan baik itu untuk bis, untuk kereta maupun untuk transportasi swastanya gitu. Oke, itu menarik banget. Jadi meningkatkan akses terhadap transportasi publik yang sebetulnya sudah cukup luas ya, 95% cakupannya. Iya, betul. Cuma penetrasinya kurang sehingga mungkin ditingkatkan aksesnya dengan easiness tadi ya. Betul. Oke. Iya, dari sisi ease of use, kemudian juga dari sisi informasinya lebih mudah juga warga untuk mendapatkannya begitu. Seru-seru, dan ini merupakan terobosan inovasi teknologi ya sebetulnya ya, bisa dibilang seperti itu karena kan nggak mudah juga ya, mungkin lebih gampang membangun sesuatu dari nol gitu ya, dibandingkan menghubungkan sesuatu yang sudah ada yang mungkin bisa jadi pada saat desain ya tidak memperhitungkan integrasi gitu ya. Iya, ya memang ada tantangannya. Masing-masing ada pro and con-nya lah, ada plus and minusnya gitu ya. Apakah membangun dari nol, didesain lagi dari awal gitu ya, tentunya akan makan waktu. Betul. Walaupun hasilnya akan lebih ideal gitu, atau kita melakukan improvement gitu, improvement secara incremental. Apakah itu misalkan untuk integrasi dari sisi fisiknya antara stasiun kereta dengan halte bis gitu disambungkan, itu dilakukan oleh salah satu pemegang saham kami yaitu MITJ begitu. Terus kemudian untuk sisi digitalnya juga disambungkan. Jadi ketika dilakukan mobilitas menggunakan moda yang berbeda-beda tadi, bisa menggunakan platform digital yang sama. Dan ini tentunya juga walaupun kedengarannya mudah, itu kan cuma hanya digital, tapi kenyataannya memang banyak sekali yang harus dilakukan karena
sistem yang sudah digunakan sebelumnya sudah banyak diimplementasikan, baik itu dari sisi kartunya, dari sisi pembacanya, gerbang elektroniknya gitu. Ini kan tidak bisa semuanya langsung kita replace begitu. Ada yang kita modify, terus kemudian ada yang kita interkoneksikan ke sistem yang dibangun oleh Jaklingko di sistem yang kami sebut dengan Central Clearing House atau pusat clearingnya. Jadi sistem lamanya ini tetap sebagian besar masih bisa digunakan. Kami lakukan modifikasi, baik itu yang di Transjakarta, di Kereta Komuter Indonesia, gitu, di MRT Jakarta, di LRT, dan semuanya terhubung ke satu platform yang sama di Jaklingko Indonesia, dan di platform yang sama ini bisa dihitung tarif terintegrasinya, gitu. Nanti pembayarannya jadi lebih mudah. Dan sedang dalam pembicaraan sekarang, sedang dalam review oleh DPRD DKI Jakarta untuk tarif integrasinya supaya nanti warga juga bisa mendapatkan tarif yang lebih murah begitu ke Oh, depannya mantap. Makanya untuk bisa diintegrasikan. kalau Mikrotrans itu kalau ngetap kayaknya RP0 gitu ya. Nah, itu Mikrotrans itu kan salah satu yang sebetulnya itu juga RP0 itu diintegrasikan dengan bis Transjakarta. Jadi RP0 untuk menggunakan angkot Mikrotrans untuk menjangkau halte-halte Transjakarta atau bis Transjakarta. Nah, nanti ke depannya ini bisa juga untuk menjangkau MRT Jakarta, menjangkau KCI gitu. Jadi fungsinya angkot ini sebagai feeder, sebagai Feeder, ya. penghubung dari perumahan ke pusat-pusat transportasi. Kemudian nanti di backbone transportasi itu apakah kereta ataukah bis begitu, nanti tinggal dilanjutkan perjalanannya dan tarifnya sudah terintegrasi gitu. Luar biasa, ini visioner sekali ya, dan mungkin ini awal kali ya dari wajah kota dengan transportasi publik yang lebih keren dan terintegrasi ya. Dan itu ternyata bukan hanya tadi pendekatan teknologi, infrastruktur, tapi juga ada terobosan-terobosan yang lebih deep seperti meredefinisi tadi ya apa makna angkot atau mikrotrans gitu ya. Dan itu kan makanya kalau aku lihat sih ini bukan hanya inovasi teknologi tapi inovasi sosial juga gitu, karena mengintegrasikan berbagai stakeholder yang mungkin punya visinya sendiri-sendiri. Belum lagi bagaimana memperkenalkan itu ke masyarakat yang mungkin tadi secara culture atau secara budaya itu masih ya lebih senang menggunakan kendaraan pribadi, personal gitu. Jadi ini sebuah tugas yang luar biasa ya, dan tadi challenge-nya udah disebutkan semua gitu. Kira-kira apa lagi nih yang merupakan menjadi key success factor sih untuk bisa melakukan perubahan ini kalau menurut Mas Kamal? Dari kami melihat key success factor-nya tentunya ini harus memberikan benefit yang langsung dirasakan ya oleh warga ya. Jadi untuk bisa diterima oleh masyarakat, selain pembayarannya lebih mudah, juga harus bisa memberikan jaminan bahwa mobilitasnya juga terjamin begitu. Artinya begini, kalau misalkan menggunakan angkutan pribadi, sekarang ada aplikasi digitalnya, bisa dicek petanya dari rumah sampai ke kantor. Saya bisa menghabiskan waktu 45 menit kurang lebih saya sampai ke kantor, atau 45 menit saya sampai ke sekolah begitu. Nah, menggunakan angkutan umum itu juga harus bisa menjamin itu, dan aplikasi Jaklingko itu juga bisa merencanakan perjalanan yang terintegrasi dengan estimasi perjalanannya. Jadi ketika di rumah buka aplikasi Jaklingko, terus kemudian milih lokasi kantor atau alamat sekolahnya begitu. Bisa dari peta atau diketik alamatnya. Kemudian nanti aplikasi Jaklingko akan memberikan opsi antar moda yang tercepat atau termurah. Nah, kalau tercepat tentunya nanti akan dipilih moda-moda yang paling singkat gitu jaraknya, tapi mungkin ada moda yang tarifnya lebih mahal. Tapi untuk yang termurah, ini nanti dicarikan rutenya yang betul-betul menggunakan moda transportasi yang tarifnya paling rendah, walaupun mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini kan menjadi opsi. Yang penting sebetulnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan dari aplikasi ini kan warga juga merasa bahwa menggunakan angkutan umum bisa mencapai tujuan untuk rapat, untuk sekolah, untuk kuliah gitu, tepat waktunya juga begitu. Jadi ini satu success factor yang penting juga untuk Jaklingko gitu ya, sebagai satu kalau di negara lain atau di kota lain, platform kami itu disebut sebagai mobility as a service. Nah, mobility as a service itu
bahwa platform transportasi itu sebagai layanan yang memberikan jaminan kepada penggunanya untuk melakukan mobilitas tepat waktu begitu, sesuai dengan kebutuhannya. Dan bukan melihat transportasi itu hanya sebagai infrastruktur fisik gitu yang kelihatan kendaraannya atau stasiunnya, tapi sebetulnya kebutuhan penggunanya ini yang harus bisa pindah dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C gitu dalam waktu sekian dengan biaya sekian gitu. Itu yang paling penting. Jadi ngelihat transportasi itu sebagai bagian dari mobilitas kita ya, yang Betul. embedded kan. Kita kan manusia kan ada kaki, ada tangan, itu kan kita adalah makhluk yang mobile gitu, dan untuk berpindah itu kita butuh semacam transportasi is just a tools gitu ya for us to move gitu, dan dia adalah service buat kita gitu ya. Dan balik lagi tadi ternyata kuncinya di understanding pain points dari masyarakat, dan ketika benefitnya itu dirasakan maka pasti tingkat adopsinya akan lebih tinggi mungkin ya. Dan semakin banyak yang mengadopsi angkutan umum, semakin banyak yang berpindah ke angkutan umum, semakin banyak yang diuntungkan. Karena kemacetan semakin berkurang. Sekarang sudah terlihat ya, sebetulnya ranking Jakarta itu sudah semakin membaik untuk kemacetan. Di ranking TomTom itu sebelumnya 2017 ranking 4. Terus kemudian setahun berikutnya jadi ranking 7. Setahun berikutnya ranking 10. Kemudian ranking berikutnya ranking 21. Sekarang ini udah ranking 46. Kalaupun bicara bahwa ini karena dampak dari pandemi gitu ya. Kalau dari ranking 4 ke ranking 46 itu udah jauh sekali ininya peningkatannya, dan itu sudah banyak sekali memang perbaikannya ya. Dari mulai 2019 ada operasional MRT Jakarta, kemudian 2020 ada peningkatan besar-besaran dari Transjakarta sampai mencapai 1 juta penumpang per hari gitu. Kemudian KCI juga banyak melakukan peningkatan armada dan peningkatan jumlah stasiun, penataan kembali stasiun, integrasi antara KCI dengan atau KRL dengan Transjakarta. Itu semuanya terjadi dan itu bisa terlihat secara jelas gitu di setiap tahun itu, dan ini sudah bisa dinikmati langsung gitu oleh warga. Dan berikutnya juga masalah dampak lingkungannya juga gitu pastikan. Jadi ini kami juga pernah melakukan riset dengan WRI ya. Apabila menggunakan angkutan pribadi dibandingkan kalau pindah ke angkutan umum, itu bisa mengurangi emisi CO2 sampai dengan 32 kg per bulan per orang. Bayangkan dengan 2 juta penumpang per hari gitu ya di Jakarta ini gitu untuk angkutan umum gitu. Bisa sampai 64 juta atau 64 ton gitu ya. CO2 emisi yang bisa dihemat dalam setahun berapa banyak gitu kan. Jadi luar biasa nih dampaknya gitu, dan apalagi selain penghematan atau pengurangan emisi dengan pindah ke angkutan umum yang beberapa masih menggunakan angkutan istilahnya energi konvensional, sekarang sudah mulai beralih juga ke kendaraan listrik begitu kan, selain kereta listrik begitu ya. Ada bis listrik yang mulai diluncurkan 30 bis listrik baru-baru saja, target menjadi 100 bis listrik di akhir tahun. Kemudian juga bahkan sampai taksi online, ojek online itu juga mereka juga sudah mulai beralih ke listrik, dan ini dampaknya luar biasa kalau semuanya menggunakan angkutan umum dari mobilitas dari origin sampai ke destination semua warga ini gitu. Jadi nggak ada angkutan konvensional lagi, nggak ada angkutan pribadi gitu yang digunakan. Pengurangan emisinya akan sangat besar sekali. Dampaknya akan sangat terasa sekali buat kita di Jakarta ini, dengan kelihatan lah ininya kualitas udaranya. Betul. Jadi banyak sekali sebetulnya benefitnya secara ekonomi, secara lingkungan tadi, dan banyak lagi ya lainnya. Dan perubahan ini ternyata sudah terjadi gitu. Kita kalau netizen kan biasanya komplain gitu ya. Tapi disadari atau tidak, perbaikan itu udah ada, dan untuk mengakselerasi ini kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu. Walaupun tadi kan butuh waktu ya kalau infrastruktur dan lain-lain. Menurut Mas Kamal apa nih untuk kita bisa accelerate lagi perubahan ini? Accelerate ini tentunya perlu banyak kolaborasi ya dengan semua pihak ya, dan kita perlu lakukan banyak program bersama lah gitu ya. Jadi Jaklingko juga akan aktif bekerjasama dengan semua pihak itu untuk
kerjasama sosialisasi, kemudian melakukan kampanye bersama gitu untuk beralih, yuk kita kembali ke angkutan umum gitu. Dan itu salah satunya ya dengan Sebumi ini nih, gitu. Dengan Kita podcast untuk kayak gini seperti ini gitu, salah satu bagian ya, dari ya. bagian dari ini, ya bagian dari promosi ini gitu. Dan memang ya itu yang menjadi kunci ya untuk bisa menjangkau jutaan warga Jakarta ini gitu kan, supaya semuanya aware tentang inisiatif baru ini, kemudian juga mulai mulai merasakan sendiri, karena sekarang kuncinya adalah di experience ya. Jadi setelah merasakan experience-nya, kemudian merasakan manfaatnya, berikutnya juga menjadi satu kebiasaan begitu, menjadi satu habit begitu. Dan ini yang kita perlu lakukan bersama-sama ini dengan semua pihak ya, termasuk dengan Sebumi gitu. Seru ya. Jadi tapi habit kan mulai dari mindset, kesadaran dulu juga ya. Iya. Bahwa memang tadi ada isu-isu yang memang kenapa sih kita harus berubah gitu. Betul. Iya, dan memang tadi bicara experience tuh aku menarik, di depan kantor Sebumi itu sebetulnya udah ada tuh Mikrotrans, tapi udah ada CCTV-nya ya. Iya. Petugasnya berseragam, ngetap gitu, terus nggak dijejelin masuk penumpangnya. Jadi memang bukan hanya modanya, tapi sebetulnya behavior berkendaraannya juga berubah gitu ya. Iya, betul. Itu seru banget sih. Bahkan kemarin kayak aku lihat di IG-nya Mas Kamal ada yang udah pakai AC ya. Iya. Nah itu belum ketemu sih. Oh belum ya. Itu di mana tuh? Jadi Jaklingko ini Mikrotrans AC itu sudah beroperasi di daerah Gondangdia ya. Jadi memang daerah Jakarta Pusat. Bisa bisa dicari daerah Gondangdia, Tanah Abang. Itu paling banyak memang daerah situ. Memang sekarang masih terbatas yang mengoperasikan Transjakarta. Untuk sistem pembayarannya akan diintegrasikan dengan Jaklingko Indonesia. Dan nanti pakai kartu itu ya? Iya, pakai kartu Jaklingko. Keren. Iya. Ini kartu Jaklingko yang kemarin dicanangkan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Menteri Perhubungan, kemudian juga Bapak Menteri BUMN, dan ini juga dilengkapi dengan aplikasinya nih. Aplikasinya sudah bisa diunduh juga dari semua platform ya. Bisa dicari aplikasinya Jaklingko Indonesia, dan ini bisa digunakan banyak fungsi ya, selain untuk mobilitas, tinggal memilih tempat tujuannya, sudah ada moda-moda yang beroperasi saat ini, kemudian juga bahkan sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi juga. Jadi kalau masuk ke moda transportasi sekarang kan masih perlu check-in begitu ya. Untuk Peduli Lindungi bisa langsung menggunakan aplikasi yang sama gitu. Jadi tidak perlu membuka aplikasi yang berbeda. Semuanya sudah termasuk dalam sini sampai ke nanti melakukan pembayarannya gitu. Itu udah launch ya apps-nya? Kemarin baru dicanangkan. Ini sudah bisa digunakan di 4 moda tadi secara untuk yang di halte dan di bis gitu, yang untuk aplikasi. Asik. Untuk sementara yang di Mikrotrans belum, yang diangkut belum. Tapi segera nanti yang di Mikrotrans di bulan depan juga akan kami luncurkan. Wah keren. Gitu. Jadi senang banget nih, udah banyak sekali terobosan, perubahan, dan terus ya ada improvement terus, karena memang kuncinya kolaborasi ya, dan kolaborasi kan takes time. Semakin banyak yang terlibat akan semakin bagus dan terakselerasi ya tadi ya. Iya betul, dan kami juga dibentuk sebagai implementasi dari kolaborasi antar operator transportasi, karena pemilik sahamnya kan juga 20% Transjakarta, 20% MRT Jakarta, 20% LRT Jakarta, dan 40% itu MITJ yang juga bagian dari KAI dan MRT Jakarta yang bagian dari operator transportasi pusat gitu, BUMN. Keren. Dan mungkin tadi manfaat-manfaat ini juga harus terus digalakan ya, penggunaan transportasi publik, kolaborasi. Makanya mungkin nanti kalau sebelumnya kan kita pengen bikin tour gitu di Jakarta untuk mempelajari titik-titik yang lebih berkelanjutan gaya hidupnya gitu ya. Mungkin nanti menarik sekali ya kalau kita bisa kolaborasi juga sama Jaklingko ataupun moda-moda transportasi yang ada untuk bisa membawa nih green tourist gitu dari satu titik ke titik yang lain ya. Oh iya, pasti kita akan kolaborasikan, dan green tourist itu satu aktivitas yang menarik juga ya untuk bisa dimasukkan ke dalam
perencanaan aplikasi Jaklingko gitu. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi ini, menggunakan kartu Jaklingko, kemudian rutenya nanti kita pilih untuk aktivitas dan titik-titik yang bisa direncanakan untuk tadi green tourism tadi. Betul. Dan apalagi ini kan sudah mulai kembali nih bergeliat, tapi mungkin orang masih takut-takut, belum terlalu ingin pergi yang jauh-jauh, dan sebetulnya di Jakarta pun banyak yang bisa di-discover ya. Iya. Ya kan? Dan betul. Seru-seru banget nih. Aku excited banget nih. Mudah-mudahan bisa segera kerjasama ya gitu. Dan yang seru lagi sebetulnya masyarakat ini harus paham bahwa ternyata bertransportasi publik itu bukan hanya tadi lebih mudah, tapi juga aman dan nyaman ya kayak tadi ya. Betul. Kalau ada tips-tips khusus nggak sih nih buat masyarakat nih biar lebih mudah lagi melakukan lompatan itu gitu ya, untuk bisa mau mulai mencoba, atau mungkin juga apa yang mereka perlu tahu untuk bisa berkendara publik secara lebih aman dan nyaman? Iya, bagi teman-teman yang ingin mulai mencoba ya, saat ini misalkan masih sering menggunakan angkutan pribadi, silakan mencoba untuk mengunduh aplikasi Jaklingko Indonesia, kemudian gunakan untuk menjangkau tempat tujuan di seluruh Jabodetabek. Ini sudah bisa menggunakan aplikasi kami dan menggunakan 4 moda tadi ya, menggunakan KRL atau MRT atau Transjakarta atau LRT. Dan kalau saya bisa mengusulkan juga kalau sebagai experience itu digunakan pada saat-saat di luar jam sibuk sebagai istilahnya tadi untuk wisata tadi ya. Jadi merasakan experience-nya apakah ke tempat wisata atau misalkan di akhir pekan begitu, supaya bisa melihat sendiri gitu ya. Sebetulnya layanan angkutan umum di Jakarta itu atau di Jabodetabek ini sudah sangat sangat luas cakupannya dan sebetulnya sudah cukup nyaman gitu. Seringkali kita baru menggunakan angkutan umum itu ketika sudah buru-buru mau ke kantor betul. Atau misalkan mau ke sekolah gitu ya, ngejar target mulai kuliah gitu misalkan gitu. Nah, itu lebih baik kalau misalkan ingin mencoba experience-nya ya di luar jam sibuk, di akhir pekan gitu, pada saat-saat masih kosong. Jadi bisa merasakan experience-nya lagi dan bisa ke tempat-tempat yang inilah yang lebih menarik. Itu tips yang saya juga baru gitu. Jadi transportasi as a mobility gitu ya, dan mobility kita tuh jangan hanya karena sesuatu yang dikejar-kejar target mau mencapai ke sebuah tempat, tapi bisa dinikmati juga ya, di-enjoy gitu ya. Iya, nah itu. Jadi ini kan sebetulnya ruang-ruang transportasi itu ruang publik, ruang ketiga yang tempat bersosialisasi juga gitu ya. Tempat kita merasakan experience. Beda dengan angkutan pribadi gitu ya, yang ya apalagi kalau cuma sendiri gitu ya di angkutan pribadinya gitu. Sementara kalau misalkan di angkutan umum gitu ya, itu kan lebih ada interaksinya gitu. Betul. Jadi ternyata transportasi bisa dilihat juga sebagai satu transformasi sosial ya. Dan mungkin itu malah kita kembali ke nilai-nilai yang lama ya, di mana kita kan berinteraksi di ruang publik. Betul. Ya kan, dan manusia adalah makhluk sosial, selain makhluk yang mobile juga makhluk sosial kan. Iya, betul. Interesting. Ngobrol di angkot atau di bis gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin dengan kehidupan kota yang udah makin dingin, individualis gitu, orang mungkin malah takut kali ya, takut digendam gitu kali Makanya nih, kalau saya kan sekarang lagi ngetren ya, kayak misalkan lihat nonton kayak drama Korea gitu ya. Kalau ngeliat drama-drama kayak dari luar tuh, mereka biasanya tuh scene-nya tuh di angkutan umum gitu. Baru kerasa gitu ininya gitu. Sementara kalau di Indonesia kan belum seperti itu. Nah, ini memang sebetulnya fasilitasnya udah ada, platformnya disiapkan gitu. Nah, ini harus dirasakan sendiri nih gitu sama teman-teman sebagai perubahan sosial ke arah yang lebih baik lah, baik untuk semua gitu. Betul, makanya tadi aku bilang ini bukan hanya transformasi atau inovasi teknologi, tapi transformasi dan inovasi sosial sebetulnya. Makanya katanya bakalan present di Lund ya, di Swedia. Di Lund apa di Stockholm? Di Lund. Di Lund ya. Iya. Keren banget ya. Berarti ini udah nanti mungkin akan menjadi satu case study juga ya buat dunia ya, Jakarta ini ya. Berapa banyak sih kota di dunia yang bisa seperti yang dilakukan Jakarta gitu? Karena mungkin biasanya kan tempat-tempat yang ada kayak
di negara-negara maju kan memang dari awal ya mereka bangun. Kalau ini kan mengintegrasikan gitu. Apakah ini jadi case study yang sebetulnya menarik juga? di kota-kota maju juga banyak yang melakukan integrasi itu tidak dari scratch ya. Banyak juga yang mereka baru melakukan integrasinya sekarang gitu. Seperti di Copenhagen juga mereka mulainya sekitar 3 tahunan yang lalu gitu ya. Terus kemudian Singapura yang kelihatannya sudah integrated gitu ya, sudah menggunakan kartu mereka yang lama gitu, tapi untuk menggunakan belum ya, aplikasi mereka baru lakukan integrasinya aplikasinya di sekarang dengan inisiatif baru mereka gitu. Dan ini sebagai suatu keniscayaan, sebetulnya suatu keharusan untuk kota modern juga. Dan di kota yang masif gitu, metropolitan seperti Jakarta, penduduknya banyak, negara berkembang gitu ya, seperti Indonesia ini memang belum banyak nih. Makanya Jakarta ini sebagai satu case study yang cukup menarik, makanya kemarin mendapat penghargaan Sustainable Transport Award gitu. Wih, Kemarin biasa. itu kan. Jadi ini sebetulnya suatu benchmark yang cukup bagus ya dibandingkan dengan kota-kota berkembang lainnya gitu. Dan kami Jaklingko ingin menjadi salah satu komponen yang mewujudkan itu gitu untuk menjadi kenyataan secara utuh begitu. Amin. Karena kalau Iya. Jaklingko sukses, sebetulnya kesuksesan semua warga ya Betul. Jakarta sebetulnya. Betul, iya. 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 Kalau personal final aspiration dan Jaklingko aspiration mungkin closing nih, kira-kira apa lagi nih Mas Kamal? Ya, kalau untuk personal aspiration, saya ingin ya meninggalkan semacam satu legacy yang terus dinikmati lah gitu ya. Jadi artinya platform yang kita bangun ini bisa dirasakan terus begitu. Dan saya yakin ini kalau sekarang zamannya meninggalkan legacy itu udah bukan legacy fisik lagi, banyak juga yang legasinya bentuknya digital gitu ya, yang kedepannya ini juga bisa terus turun-temurun dirasakan lah manfaatnya begitu. Dan untuk korporasi sendiri, saya yakin Jaklingko ini juga bisa menjadi perusahaan digital yang seutuhnya gitu, bukan hanya untuk integrasi tiketing dan pembayaran, tapi tentunya juga untuk pengembangan bisnis-bisnis digital yang akan besar sekali ininya kesempatan Indonesia. Dan ini saya juga bicara ke semua yang menyaksikan juga ya, ini Indonesia ini opportunity digitalnya luar biasa gitu. Dan kita harus tangkap bersama-sama nih. Kami akan menjadi salah satu platform yang menjadi satu platform yang strategis, yang tentunya juga perlu kolaborasi juga dengan platform-platform lain dan teman-teman lain yang punya ide, punya inovasi untuk Jaklingko, juga kami akan dengan tangan terbuka itu untuk mencoba explore gitu ya ke depannya, apalagi yang perlu yang bisa di capture gitu, yang ditambahkan gitu dalam fungsi line of business-nya Jaklingko. Mantap nih, berarti bener nih value collaboration-nya benar-benar mengakar nih, karena final call to action adalah invitation untuk collaborate gitu, karena memang ini akan menjadi gawean bersama ya, walaupun pastinya Jaklingko ini menjadi salah satu leading institution juga yang akan memegang kunci untuk integrasi ini. Dan it comes at the right time ya, dengan adanya digitalisasi teknologi, mungkin it makes things easier juga. This is the momentum. Betul. And we have to change bareng-bareng kali ya, together kali ya. Betul. So teman-teman, jadi bertransportasi itu ternyata bukan hanya sekedar berpindah atau untuk mencapai sebuah target atau berpindah lokasi, tapi it's part of us sebetulnya ya, untuk sebagai manusia yang memang lahir sebagai makhluk yang mobile. Dan jangan lupa bahwa transportasi itu juga sebetulnya adalah ruang publik, jadi ada aspek sosial di sana ya. Jadi it is a culture, dan budaya-budaya yang ternyata negara-negara yang lebih maju malah bertransportasi publiknya itu lebih strong daripada transportasi pribadinya ya. Dan sebetulnya harapannya tadi 2030 kita sama-sama bisa sampai ke titik itu ya, bukan hanya untuk kota yang lebih baik, diri kita yang lebih baik, tapi juga sebetulnya bisa jadi sumbangan kita juga untuk Indonesia ya, tadi secara lingkungan dan juga kepada masyarakat global ya, karena sukses nih Mas Kamal dengan Jaklingko-nya, dan juga nanti di Swedia mudah-mudahan bisa jadi salah satu kebanggaan kita juga nih, mengusung Indonesia di mata global ya. Makasih. Dan kayaknya biar seru nih, aku ada satu kejutan pantun nih, kan kita di Jakarta nih, kita biasanya kan pantun ya. Nanti
challenge-nya adalah nanti Mas Kamal tutup dengan line terakhir ya. Oke. Siap ya? Iya. Siap, Jangan siap. tegang dong. Oh, soalnya dari tadi tegang sih gue juga sih. Di taping beli kue ranggi di pasar pagi. Oke. Belinya di gerobak, nggak usah di toko. Oke. Kalau Sobat Bumi mau pergi-pergi, jangan lupa Pakai Jaklingko. Ini sih udah tahu nih. Oke, thank you Oke. Mas Kamal. Jangan lupa bagi Jaklingko teman-teman dicoba dan sukses terus ya. Thank you Sukses so much terus, Bumi. udah Iya, Mas. menerima kita di kantornya. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Sama-sama. Oke, Sobat Bumi, segitu aja podcast pertama kita yang pakai video ya kali ini. Mudah-mudahan di podcast berikutnya kita juga bisa ketemu lagi dengan bintang tamu yang inspiratif seperti Mas Kamal, dan pasti aku lihat dan yakin ada lebih banyak orang-orang yang melakukan perubahan seperti Mas Kamal di Jakarta, di Indonesia, dan kita akan belajar bertemu dengan mereka. Harapannya apa? Supaya kita juga bisa mulai mengadopsi dan merubah gaya hidup kita, dan kita berkontribusi terhadap perubahan yang kita inginkan. We must be the change we wish to see. Thank you. Bye.